Halo teman-teman semuanya, pecinta channel Gus Baraja. Kali ini kita akan bicara tentang inspirasi. Bagaimana saya melewati masa sulit saya. Saya pernah punya hutang sekujur tubuh. Saya juga pernah tidak bisa makan. Bahkan saya juga pernah mengalami satu hal yang sangat pahit bagi saya. Ditinggalkan banyak orang yang menurut saya setia dan pada akhirnya dia tidak setia. Seperti apa penyelesaiannya? Kamu simak dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya teman-teman yang nonton video ini. Sebelum masuk pada materinya, saya minta teman-teman subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk buat konten, untuk memberikan informasi untuk Anda semuanya. Dan di setiap videonya jangan lupa untuk di like, kemudian di share ke seluruh kerabat Anda, agar Anda juga bisa mendapatkan manfaat atau Anda juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya supaya dapat manfaat videonya. Baik, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, saya akan bicara tentang inspirasi. Saya akan menceritakan sedikit hal pengalaman hidup saya, bagaimana saya bisa keluar dari masa pahit saya, bagaimana saya bisa keluar dari semua permasalahan saya yang di saat itu saya sempat merasa bahwa ini sudah nggak masuk akal untuk bisa diselesaikan. Yang pada akhirnya sepertinya saya seakan-akan putus asa. Tetapi ternyata saya tidak jatuh pada putus asa, tetapi jatuhnya pada pasrah. Jadi teman-teman hari ini yang nonton video ini, mungkin Anda merasa punya masalah yang sangat hebat, baik itu masalah percintaan maupun masalah tentang keuangan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Allah sangat tidak suka kepada manusia yang putus asa. Artinya lepas dari pengharapan kepada Allah. Bukankah kita hidup itu harus tetap berharap kepada Allah? Karena setiap manusia kalau dia masih hidup, Allah masih akan terus memperhatikannya dan bahkan Allah akan terus menjamin rezekinya dan menjamin juga kebahagiaannya. Tinggal bagaimana kita bisa membahagiakan diri sendiri saja sebenarnya. Saya akan cerita satu hal di mana saya pernah merasakan kondisi yang sangat pahit. Saya tidak bicara angka, cuma menurut saya di kala itu bagi saya hutang sekujur tubuh sudah. Dan itu tidak di satu orang. Kalau di satu orang mungkin saya akan mudah untuk menyelesaikannya ya. Saya bisa nego lah dengan dia. Saya bisa minta kompensasi dan lain-lain. Tetapi hutang yang saya maksud adalah ke banyak orang. Dimana semua orang itu tidak mungkin bisa saya kendalikan. Finally ditagih dengan sangat kasar. Bahkan sempat dimaki. Tidak hanya bicara tentang hutang, bahkan yang menurut saya sangat pahit adalah dimana ketika anak dan istri saya di kala itu nelpon saya di saat penat-penatnya saya, di saat saya udah nggak bisa mikir apa-apa di kala itu, uang susu habis. Anda bisa bayangin nggak kalau anak sampai nggak bisa minum susu, dimana dia harus minum susu? Saya benar-benar bingung di kala itu. Nah, kebingungan inilah yang membuat saya berpikir, berpacu otak saya berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Anehnya, saya melupakan mengabaikan tentang butuhnya saya terhadap uang. Tetapi saya berpikir satu hal. Saya bertanya sama Allah, apa salahnya? Dan bagaimana letak salah saya dalam menjalani hidup? Karena tidak mungkin saya diberikan ujian oleh Allah tanpa sebab. Pastilah karena pikiran saya sendiri. Di kala itu bahkan menurut saya sangat tidak paham tentang hukum tarik menarik ya. Tetapi saya pernah mendengarkan satu pesan dari guru bahwa saya pernah bertanya, kapan dan bagaimana sih caranya kita bisa melihat Allah itu ridho kepada kita? Ternyata Allah ridho kepada kita itu di saat kita ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan, termasuk masalah.
Jadi yang menyelesaikan semua permasalahan saya adalah rasa syukur saya. Tentunya Allah yang menyelesaikan ya, tetapi bagaimana saya bisa secara zahir, secara hati saya bisa menyelesaikannya, ternyata secara keseluruhan saya ambil kesimpulan adalah rasa syukur. Anda tahu, sejak saya bersyukur, sejak saya memahami ilmu itu, hingga hari ini Allah selalu bahagiakan hati saya. Allah selalu cukupkan semua kebutuhan saya. Semua kebutuhan saya, dan bahkan sesuatu yang menurut saya tidak mungkin pun Allah cukupkan. Uniknya di situ. Nah, saya akan bicara tentang syukur. Bagaimana sih syukur yang saya lakukan ya? Saya tidak mau mengatakan syukur yang benar, karena beda orang, beda versi penjelasannya. Tetapi mungkin pendapat saya ini bisa Anda jadikan referensi atau bisa Anda jadikan contoh khusus untuk Anda yang hari ini merasa punya masalah yang sangat hebat. Anda tahu hutang banyak ya, kondisi ditelepon oleh anak istri dalam kondisi yang membuat hati hancur, seakan-akan pecah hati saya. Saya udah nggak bisa mikir apa-apa di kala itu, boro-boro berpikir tentang uang. Saya bahkan tidak peduli terhadap hidup saya. Saya sampai nggak bisa membedakan di kala itu antara putus asa dengan pasrah. Tetapi tepatnya kalau saya baca lagi saat ini, saya jatuhnya pada pasrah. Karena saya masih mengelola pikiran, masih berusaha, dan masih bertanya sama Allah. Masih menyimpan harapan kepada Allah. Sehingga saya bertanya dalam hati, kenapa Engkau berikan saya ujian seperti ini ya Allah? Dan pada akhirnya menurut saya itu adalah sebuah ilham atau petunjuk ya dari Allah. Ternyata kapan Allah ridho kepada kita, yaitu di saat kita ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan. Saya di kala itu, di hari itu, di jam tersebut, saya langsung mengatakan secara lisan bahkan, ya Allah, saya ridho terhadap apapun yang Engkau berikan. Ya Allah, saya ridho dengan kondisi saya ridho dengan permasalahan saya ridho dengan susahnya anak saya ridho terhadap hutang-hutang saya. Allah berikan solusinya. Solusinya adalah saya ditelepon teman, saya diajak seminar, saya diajak banyak hal, berbisnis dan lain-lain. Finally saya bisa menyelesaikan semuanya dengan waktu yang tidak lama. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan ternyata solusinya adalah syukur. Tetapi saya akan bicara level syukur di sini ya. Level syukur itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah itu syukur, tapi kita tidak bisa menjamin apakah hatinya juga syukur. Nah, untuk urusan spiritual, untuk urusan konektivitas antara jiwa kita dengan Allah adalah bicara tentang hati atau jiwa itu sendiri. Ada orang yang mengatakan saya belum bisa bersyukur, saya nggak punya apa-apa, jadi apa yang mau saya syukuri? Konsep syukur ini level yang sangat standar adalah bersyukur ketika memiliki sesuatu, itu juga bersyukur. Lalu kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat itu. Tetapi level tertingginya adalah ketika kita diberikan masalah, tetapi kita mengatakan ke Allah, ya Allah terima kasih, Engkau masih memberikan aku masalah. Ya Allah terima kasih, alhamdulillah Engkau masih memberikan saya rasa sakit. Karena kalau tidak seperti itu, kadang-kadang kita tidak ingat sama Allah. Ya, saya ingin mengembalikan spiritualitas di sini sebenarnya. Karena hakikinya semua orang itu kaya. Cuma persepsi tentang kekayaan ini yang kadang-kadang tidak sama. Ada orang yang mengatakan ketika punya harta lebih itu dibilangnya kaya. Tetapi menurut versi saya, kekayaan atau sukses atau kaya lah ya, itu tidak diukur dengan materi. Ketika saya merasa semuanya dicukupi oleh Allah, bahkan dilebihkan oleh Allah, dibahagiakan hati saya, bagi saya itu sebuah kekayaan dan itu sebuah kesuksesan. Dengan kata lain, kaya atau sukses adalah sebuah kepuasan. Berbicara tentang kepuasan itu berbicara hati kita masing-masing. Jadi belajarlah untuk memaknai semua yang ada di hidup kita itu adalah hadiah. Ini bicara sudut pandang. Kalau berbicara tentang syukur lagi, sekali lagi ya, bahkan Allah bertanya berulang kali di dalam Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang mau kau dustai? Artinya ternyata di dalam dunia ini, di kehidupan kita maksud saya, itu tidak ada yang namanya sengsara, itu nggak ada. Sengsara, sedih dan lain-lain itu sudut pandang sebenarnya. Intinya teman-teman bersyukurlah, bersyukurlah. Setidaknya menurut kalimat-kalimat zaman dulu yang sering kita dengar, hidup aja udah untung. Orang zaman dulu itu kalau menyampaikan sebuah pesan atau motivasi itu penuh makna, sangat punya nilai. Jadi hidup aja sudah untung. Oh iya loh,
Apa gunanya kita punya banyak harta tapi kita mati? Apa gunanya kita banyak harta kalau kita sakit? Iya, kalau hartanya cukup untuk membiayai kesembuhan kita. Kalau tidak, sama juga bohong, miskin juga jadinya. Kan seperti itu. Artinya ini bicara sudut pandang. Saya hanya ingin mengingatkan ke kawan-kawan, terlepas Anda mau percaya atau tidak, semua permasalahan saya itu selesai dengan syukur. Bahkan sampai hari ini, kamu boleh cek di semua medsos saya, ya, Anda boleh cek. Kalau ada, kirim ke WA saya, atau mungkin saya lupa, setidaknya ingatkan saya, tidak apa-apa. Anda boleh screenshot kemudian kirim ke saya. Saya bahkan lupa, di medsos saya tidak pernah berkeluh kesah. Kalau pertanyaan di dalam hati, kenapa ya Allah kau berikan kesusahan, itu masih ada. Dan itu lumrah, dan saya hanya akan bicara kepada Allah. Bahkan saya mengedukasi orang-orang terdekat saya, termasuk istri saya yang paling dekat dengan saya melatih dia untuk terus bersyukur. Walaupun misalkan contoh kafe hari ini dalam kondisi sepi, tetaplah bersyukur. Apa susahnya kamu katakan Alhamdulillah? Karena bagaimana mungkin Allah menambahkan rezeki kita? Bagaimana mungkin kafe bisa Allah buat ramai, sementara yang hari ini kita dapat, kita tidak bisa mensyukurinya. Inilah sebenarnya cikal bakal permasalahan hidup kita, yaitu dengan tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Mungkin Anda menganggapnya syukur itu sebuah kata yang sangat simpel, tapi jujur, bahkan orang yang sudah Allah cukupkan rezekinya, tidak semuanya mereka bersyukur. Mungkin ada sebuah cerita seperti ini sebelum kita tutup ya. Anggaplah saya punya teman dengan gaji 10 juta. Dulu di saat dia belum bekerja di sebuah perusahaan, dia merengek sama Allah, dia minta pekerjaan, minta penghasilan sebanyak 10 juta. Dan ketika dia bekerja, akhirnya dia capek, dia ngerasa capek. Susah kalau di perusahaan seperti ini. Kemudian saya bekerja sedemikian rupa pun bonus tidak ada, gaji tetap 10 juta. Begitu banyak keluhan di sana. Bersyukur itu tidak bisa kita ukur dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Karena bersyukur dengan keluhan ini dua hal yang berbeda, yang tidak bisa kita satukan. Maka sebenarnya kalau Anda benar-benar bersyukur, hilangkan benar-benar keluhan itu. Hilangkan sehilang-hilangnya bahkan. Misalkan masih ada keluhan, masih ada energi kekurangan dalam diri Anda, maka sebenarnya Anda akan makin sulit untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Anda. Jadi poinnya adalah bersyukur. Coba deh teman-teman hari ini ya, semuanya yang nonton video ini, sesulit apapun Anda, sesulit apapun kamu, percayalah, pasti ada hikmah. Dan biasanya ketika kita sudah di ujung kesulitan, Allah akan jawab semua doa-doa kita. Kebanyakan seperti itu, saya pun merasakannya. Ketika saya ada di ujung menurut ukuran saya udah gak sanggup untuk ngapa-ngapain, bahkan saya gak bisa berpikir dengan baik. Tetapi ketika saya sudah ada di ujung, seakan ada kalimat dari Allah, seakan-akan ya, seakan-akan ada kalimat dari Allah, sudah capek, sudah gak bisa ngapa-ngapain, kamu butuh saya sekarang, kukabulkan semua permintaanmu. Seakan-akan saya membahasakan sinyal dari Allah, kalimatnya seperti itu. Iya ya Allah, saya capek, saya butuh engkau ya Allah, saya butuh Allah, saya butuh jawaban dari semua pertanyaan saya. Kalau toh memang saya harus engkau suruh untuk menjalani ini, saya akan siap untuk jalani ini dengan ridho ya Allah. Pahami konsep syukur, selesai semua masalahmu. Ini ilmu daging yang perlu kamu praktekkan. Dan ilmu hanya sekedar menjadi ilmu kalau hanya mentok di teori. Saya ingin Anda praktek sama-sama sehari penuh, bahkan sepanjang hari, banyakin syukur. Teruslah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masih kau berikan kesempatan saya untuk ngopi. Terima kasih ya Allah, engkau masih berikan kesempatan saya untuk merokok. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa sarapan. Terima kasih ya Allah, masih ada istri saya. Terima kasih ya Allah, kau berikan anak-anak yang sangat lucu dan pintar-pintar. Terima kasih ya Allah, rumah atau gubukku yang hari ini melindungi saya dari sengitnya matahari. Terima kasih ya Allah, hangatnya matahari pagi. Banyak banget yang harus kamu syukuri. Semoga ini bermanfaat, bicara inspirasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang ingin saya membahas konteks apa lagi, ingin membahas tentang permasalahan apa lagi, kamu bisa komen sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan baca satu persatu dan bahkan saya akan jawab satu persatu. Kalau ada yang menarik, saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sukses selalu buat Anda. Dan bagi teman-teman yang ingin informasi selanjutnya atau selebihnya tentang seminar, tentang edukasi yang selama setahun yang saya anggap from zero to hero,
Jadi dari nol hingga Anda sukses selama 1 tahun penuh. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Daifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.